Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella di sini saya akan membahas tentang beberapa soal yang diberi dosen saya. Nah, di sini soal pertama, jelaskan mengenai karakteristik deadlock dan jelaskan contoh gambaran terjadinya deadlock menggunakan resource allocation graph. Karakteristik deadlock. Yang pertama, mutual exclusion. Jika suatu proses menggunakan suatu resource, tidak ada proses lain yang boleh menggunakan resource tersebut. Yang kedua, hold and wait. Pada saat suatu proses mengakses suatu resource, proses tersebut dapat minta izin untuk mengakses resource lain. Yang ketiga, no preemption. Jika suatu proses meminta izin untuk mengakses resource, sementara resource tidak tersedia, maka permintaan tidak dapat dibatalkan. Yang keempat, circular wait. Jika proses pertama sedang mengakses resource pertama dan meminta izin untuk mengakses resource, dan pada saat bersamaan proses sedang mengakses resource dan minta izin untuk mengakses resource. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal kedua, yaitu jelaskan mengenai tadi yang itu soal pertama. Nah, soal kedua di sini diketahui snapshot proses dari suatu sistem operasi. Yang perlu diketahui dari proses ini adalah yang pertama, apakah proses pada sistem ini berada dalam keadaan selamat? Jika tidak, jelaskan. Jika iya, tuliskan urutan prosesnya dan bagaimanakah nilai matrik need yang baru. Yang kedua, bagaimana jika ada penambahan request, yaitu 330 untuk proses keempat, untuk proses 4, untuk proses ketiga. Lalu, bagaimana jika ada request 020 untuk proses pertama. Resource allocation graph, yaitu siklus deadlock mungkin terjadi. Jika hanya suatu instance per resource, maka pasti terjadi deadlock. Yang ketiga, jika ada lebih dari satu instance, terjadi deadlock jika tidak ada proses yang dapat melepaskan resource untuk dialokasikan ke proses lainnya. Nah, di sini ada sebuah gambarannya, yaitu proses pertama ke resource pertama, lalu proses kedua ke resource kedua, proses ketiga ke resource ketiga, resource ketiga ke proses pertama. Nah, dia tidak ada terjadi proses resource keempat. Nah, seperti itu tadi gambarnya. Nah, diketahui snapshot proses dari suatu sistem operasi. Nah, di sini sudah ada buat tabel. Nah, yang perlu diketahui dari proses ini adalah soalnya yaitu yang pertama, apakah proses pada sistem ini berada dalam keadaan selamat, atau jika tidak, jelaskan. Jika iya, tuliskan prosesnya. Bagaimanakah nilai matrik need yang baru. Yang kedua, bagaimana jika ada penambahan request 330 untuk proses keempat, dan bagaimana jika ada request 020 untuk proses pertama. Nah, apakah proses pada sistem ini berada dalam keadaan selamat? Jika tidak, jelaskan. Jika iya, urutkan prosesnya. Bagaimanakah nilai matrik need yang baru. Nah, misalnya pada tabel proses 1 ada permintaan penambahan sumber daya, yaitu 120 sumber dayanya penambahan. Nah, lalu yaitu rumusnya request lebih kecil pada need. 102 lebih kecil pada 122. Nah, betul, request lebih kecil pada available. 102 lebih kecil pada 332. Betul. Kalau dia betul, maka dia akan prosesnya lanjut seperti yang saya jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Available, yaitu available dikurang request, yaitu 332 dikurang 102, yaitu sama dengan 230. Allocation, yaitu allocation ditambah request, yaitu 200 ditambah 102 sama dengan 302. Need, yaitu need dikurang request, nilai need 122, nilai request 102, yaitu sama dengan 020. Nah, proses 0, need lebih kecil pada available, maka 743 lebih kecil pada 230, yaitu adalah salah, maka dia do not execute proses go forward. Nah, proses P1020 lebih kecil pada 230, dia terbukti kalau dia memang kecil, maka kita lanjut ke rumusannya, yaitu maka dia dinyatakan proses execute, yaitu new available sama dengan available ditambah allocation, yaitu 230 ditambah 302 sama dengan 532.
Proses P kedua 600 lebih kecil pada 532. Salah. Ternyata 600 lebih besar pada 532. Selanjutnya 011 lebih kecil pada 532. Ya, terbukti. Maka dia dieksekusikan, lalu dimasukkan rumus available ditambah allocation, yaitu 532 ditambah 211 sama dengan 743. Selanjutnya proses keempat 431 lebih kecil pada 743. Maka dia betul. Maka langsung saja masuk rumusnya, dapatlah new available-nya 745. Selanjutnya proses nolnya yang proses ke nol, yaitu 743 lebih kecil pada 475. Maka execute PO-nya dimasukkan rumusnya available ditambah allocation, yaitu 745 ditambah 010 sama dengan 755. Untuk proses keduanya juga begitu, 122 kecil pada 255. Maka new available 755 ditambah 32 sama dengan 1057. Nah, maka urutan ini maka dia dikatakan dalam keadaan safety atau selamat dan memenuhi. Maka dia masuk kriteria safety. Urutan eksekusinya itu P1, P3, P4, P0, P2. Maaf, alarm saya mengganggu. Selanjutnya, bagaimana jika ada penambahan request 330 untuk P4? Maka request lebih kecil pada need, 330 lebih kecil pada 431. Betul, maka melanjut. Request lebih kecil pada available, 330 lebih kecil pada 332 lebih kecil, maka betul. Kita lanjut ke available. Available dikurang request, yaitu 332 dikurang 330 sama dengan 002. Allocation ditambah request 002 ditambah 330 sama dengan 332. Need dikurang request, yaitu 431 dikurang 330 sama dengan 101. Maka proses 0 need dikurang available 743 lebih kecil pada 002. Dia tidak, maka dia salah, dia lebih besar. Nah, P1 122 lebih kecil pada 002. Dia juga salah. P2 600 dikurang 600 lebih kecil pada 002. Masih salah. 001 lebih kecil pada 002. Salah juga. Proses keempat P31 lebih kecil pada 002. Dia juga salah. Maka sistem ini dalam keadaan tidak selamat. Dia tidak ada memenuhi kriteria safety-nya. Dia melebihi nilai yang dinilai daripada available tadi. Nilai need-nya lebih besar pada available. Maka dia tidak dalam selamat dan tidak memenuhi kriteria. Berarti dia unsafety. Nah, soal selanjutnya, bagaimana jika ada request 020 untuk proses 0? Yaitu request lebih kecil pada need, 020 lebih kecil pada 743. Dia terbukti benar. Maka kita lanjut. Request lebih kecil pada available 020 lebih kecil pada 0110. Nah, selanjutnya available dikurang request 020 dikurang 020 sama dengan 022. Allocation ditambah request 010 ditambah 020 sama dengan 030. Nilai need lebih kecil pada nilai need dikurang request. Maka 743 dikurang 020 sama dengan 723. Nah, proses pertama need lebih kecil pada available. 732 lebih kecil pada 022, maka dia tidak memenuhi dia tidak memenuhi syarat. P1 122 dia lebih kecil pada 022, tidak memenuhi syarat. P2 600 lebih kecil pada 022, tidak memenuhi syarat. P3 011 lebih kecil pada 022, tidak memenuhi syarat. Dia memenuhi syarat lebih kecil pada 022 maksudnya. Nah, langsung kita masuk ke rumusnya. Available ditambah location 022 ditambah 211 sama dengan 233. Selanjutnya 1101 lebih kecil pada 233, dia memenuhi syarat. Nah, kita masuk rumusnya, maka dapatlah nilai available-nya 565 untuk P4. Lanjut P0-nya 723 lebih kecil pada 565, maka dia memenuhi syarat, dapatlah nilai available-nya 595. Dan P2 600 lebih kecil pada 765, dia memenuhi syarat, maka dapatlah nilainya new available-nya 1067. Nah, untuk kriterianya termasuk kriteria safety dan dalam keadaan selamat dan memenuhi syarat. Urutan eksekusi prosesnya itu P3, P4, P0, P2, P1.
Baik, terima kasih. Segini saja pembahasan saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.